Hai semuanya, balik lagi sama aku, Riza Septiani Subrata. Oke, di video kali ini temenin aku yuk buat update salah satu tabungan yang menurut aku penting banget. Ya kalau dibilang penting, kayaknya semua tabungan itu penting. Dan menurut aku tabungan ini adalah tahta tertinggi dari tabungan yang aku miliki. Yaitu ada tabungan dana pensiun. Dan sebelum aku update tabungan, di sini aku juga mau jelasin dari mana uang yang aku pegang tadi. Itu adalah uang urunan dari aku dan kedua kakak aku yang niatnya mau liburan di awal tahun kalau nggak salah. Cuman karena ada suatu permasalahan, yaitu udah nabung nih 3 orang dan terkumpullah sekian juta gitu ya nggak banyak lah, karena memang niatnya kita buat liburan deket-deket, yaitu di Malang atau Batu. Tapi karena adik aku itu sedang sakit cacar, akhirnya dibatalin liburnya dan tabungannya dibagi lagi jadi 3, tapi berkurang karena sebenarnya kita juga udah DP villa. Cuman kalian pasti tahu lah ya, kalau udah DP villa pasti uangnya akan hangus kalau misalnya kita nggak jadi pesen. Ya udah, akhirnya berkuranglah uang itu dan kakak aku yang kedua minta untuk uangnya dibagi aja. Akhirnya per orang dapat 683.000 kalau nggak salah, dan aku ambilnya cuma 650. Sekalian langsung aku masukin aja ke tabungan dana pensiun, karena menurut aku ini tuh tabungan terpenting untuk aku dan pak suami ke depannya. Siapa lagi yang mau nanggung kehidupan aku dan pak suami kalau bukan aku dan pak suami yang nabung sedini mungkin. Jadi buat kalian harus tetap semangat buat dana pensiun kalian sendiri ya. Besok-besok kalau anak kalian udah gede, jangan sampai mereka ngerasain sandwich generation, yaitu harus menghidupi orang tuanya, harus menghidupi keluarganya sendiri dan juga anaknya nanti. Itu berat banget. Jadi lebih baik kita menghindari dengan cara menabung dana pensiun sedini mungkin. Oke, karena di sini aku juga udah selesai update-nya. Lanjut, aku mau unboxing suatu barang yang bisa menunjang diet aku, jadi membantu gitu ya. Ya gimana lagi, aku yang sedang berusaha untuk diet cuman bisa membeli suatu barang seperti ini. Misalnya kayak cuka apel dan sari lemon. Biasanya sih aku juga pakai cuka apel, cuman bukan di merek ini, tapi di sini aku coba kali aja cocok. Kalau untuk harga nggak usah ditanyain lagi, pasti aku juga cari yang murah sesuai kantong, tapi tetap berkualitas. Dan di sini aku dapat dengan merek ini, jadi ya udah, aku langsung coba aja. Mungkin kalian nanti ketika lihat perubahanku, gak usah berharap lebih ya, kalian juga bisa coba merek ini. Nanti linknya aku cantumin aja di description box. Tapi di sini aku mau coba dulu selama 1 bulan. Kalau misalnya ada perubahan, nanti aku update dan bikin videonya. Sejujurnya aku beli ini tuh bukan karena niat-niat banget gitu ya, kepengen diet, kepengen kurus, ya udah pakai ini aja gitu, enggak. Tapi karena kebetulan aja, jadi beberapa hari kemarin aku tuh daftar di TikTok affiliate dan ternyata udah bisa kepake. Akhirnya aku pasanglah dia di keranjang dan pak suami aku suruh beli. Jadi ini tuh adalah percobaan. Lumayan kan, pak suami yang beli, aku yang dapat komisi affiliate-nya. Kan kita saling berbagi ya, dia yang belanja, aku yang dapat bonus gitu. Oke. Jadi buat kalian kalau mau samaan kayak aku, bisa cek aja di TikTok aku, Riza Septiani. Kalian klik aja di keranjang, kali aja ada barang yang cocok, yang mau samaan kayak aku juga. Lanjut, setelah ini aku mau seperti biasa, karena aku masih ibu rumah tangga ya, jadi harus beraktivitas untuk beresin rumah, untuk cuci piring, dan untuk hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ibu rumah tangga.
Meskipun kita cuma ibu rumah tangga yang terkadang tidak menghasilkan uang seperti para wanita karir atau ibu-ibu pekerja lainnya, tetapi kita harus tetap bersyukur. Yang pertama, suami masih bertanggung jawab untuk kita, keluarga kita, dan anak kita. Yang kedua, kita masih bisa menikmati tidur siang, masih bisa menikmati istirahat di rumah, bermain dengan anak. Ya, semua ada plus minusnya ya. Kalau misalnya ibu pekerja, dia nggak bisa ngerawat anaknya, dia nggak bisa menemani anak dan suaminya, tetapi dia bisa pegang uang sendiri, dia bisa nabung, dia bisa belanja dengan uangnya sendiri, bisa membantu pak suami juga. Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga seperti kita nih, kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak wanita karir, tetapi kita bisa memiliki waktu yang cukup banyak untuk menemani anak, untuk mengurus rumah, dan juga mengurus suami. Ya udahlah ya, kita nikmati aja sebagaimana perempuan itu kodratnya. Hamil, menyusui, melahirkan, punya anak, ngurus anak, bekerja. Udah, kita nikmatin aja gimana jalan hidup kita masing-masing. Kalau dibilang bersyukur terus gak pernah ngeluh, kayaknya gak mungkin sih. Aku juga wanita biasa, manusia biasa yang sering ngeluh, sering bilang capek, sering nangis juga kalau kecapean. Tapi puji Tuhannya, kita masih punya suami yang bertanggung jawab. Kita punya anak yang lucu, anak yang bisa memberi kebahagiaan lah sedikit setidaknya. Ketika kita lelah, ketika kita capek, itu udah puji Tuhan banget. Kita harus benar-benar bersyukur. Kayaknya banyak orang yang menganggap enak ya jadi kamu. Ya karena namanya sawang sinawang. Semua orang pasti akan beranggapan seperti itu. Aku pun juga kalau lihat orang yang lebih di atasku, pasti aku bilang enak ya jadi kamu. Tapi kita gak tahu gimana proses yang dia lalui setelah dia mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi buat kita harus tetap semangat dan juga bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Oke? Kita sama-sama belajar kok. Aku tidak sedang menggurui, dan aku juga bukan orang yang pintar bersyukur, tapi kita mau belajar untuk bersyukur. Oke, untuk curhat tentang bersyukur menjadi ibu rumah tangganya kayaknya cukup sampai di sini aja, nggak usah dilanjut lagi, nanti jadinya sedih karena berasa kayak masa depan kita sudah berhenti gitu ya. Kehidupan kita sudah berhenti. Jadi lanjut aja untuk menikmati hidup. Setelah cuci piring, aku lanjut untuk ajak Eliona ke ATM untuk setor tunai. Jadi ini tuh uang tabungan dan juga cicilan rumah yang harus aku simpan di bank. Karena mungkin zaman sekarang memang perlunya mobile banking ya. Jadi kalau mau beli sesuatu, bayar sesuatu, kalau nggak QRIS ya transfer. Ya memudahkan sih, puji Tuhannya, tapi perlu tetap dikontrol karena kalau enggak pasti bisa bikin boncos. Oke, karena di sini aku juga udah selesai melakukan aktivitasnya. Terima kasih banyak ya yang udah nemenin aku sampai di akhir video. Jangan lupa tetap support aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak juga yang udah support aku dari awal ketika aku bikin video, bahkan sampai sekarang. Kalian yang masih mau untuk klik dan juga nonton video aku, terima kasih banyak. Tetap semangat buat kalian, jangan lupa menabung dan juga bersyukur. Bye bye.